Halo everyone. Jadi di sini aku akan membuat project yang mana project ini menggunakan Bench. Nah, di sini aku akan membuat kalkulator sederhana. Langsung ya, dan solve table. Sekarang, cepet kan? Oke, di sini kalian bisa hias sesuka hati ya. Kalkulator sederhana. Nah, aku mau langsung dispatch N. Untuk apa? Untuk inline. Jadi kalau di dalam apa penulisan kalimat itu dispatch N itu ke ke bawahnya gitu kayak paragraf baru lah gitu. So, oh iya sih. Nah, aku mau gunain dispatch N-nya dua kali lagi. Nah, paragraf selanjutnya itu tidak terlalu menempel. Oke, lanjut. Nah, di dalam kalkulator sederhana pastinya kita memiliki menu-menu aritmatikanya dong. Di sini aku mau menggunakan 5 aritmatika. Oke, masukkan dulu menu matematika. Klik 2. Nah, langsung berspesial satu. Tuh, pertama itu urutannya penjumlahan. Spesial lagi. Banyak itu pengurangan. Terus tiga, perkalian. Dan empat lagi itu pembagian. Jadi langsung aja enter ke bawah ya, biar gak mentok gitu. Kelima ya, berarti sekarang kelima itu modulus. Nah, diskusinya dua kali ya. Sini aku akan memperjelas terlebih dahulu ya aritmatika setiap menunya itu apa. Kalau modulus itu kita gunakannya shift 5 atau yang biasa kenal itu sebagai tanda diskon. Unik sih teman-teman ini. Terus pembagian garis, terus perkalian itu shift 8 atau bintang. Nah, pengurangan itu seperti biasa, jumlahan juga. Oke, lanjut lagi. So, setelah menunya dijelaskan, maka kita akan meminta user memasukkan pilihan. User itu akan eh, menggunakannya apa? Penjumlahan kah, pengurangan kah, atau yang lainnya. Di sini kita akan memerintahkan user memasukkan pilihan. Masukkan pilihan menu. Oke. Nah, nah, untuk menarik input di sini kita harus mengetik. Gariskan dulu import siapa? Tikutil ya. Til scanner ya teman-teman. S-nya besar. Oke. Lanjut. Setelah terjadi solid, kita masukkan terlebih dahulu scanner input. Sama dengan mail scanner. S-nya besar ya. Buka kurung sistem S juga besar. So, dot yes. Untuk mengakhiri statementnya pakai koma. Di sini masukkan pilihan menunya itu kan adanya nomor 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, ini kan bilangan bulat. Maka kita menggunakan tipe datanya itu integer. Sini aku variabelnya mau pakai nomor aja. Aku lihat ya teman-teman, variabel aku diawali huruf kapital. Pokoknya kalau misalnya selanjutnya
Harus sesuai ya, sesuai tipe data ini, variabel yang ada di tipe data. Karena itu akan berpengaruh. Misalkan nih, aku mengetik nomor, N-nya kecil. Lihat, tidak terbaca, bukan? Kalau misalnya aku gunakan N-nya besar. Tuh, baca kan? Baca oleh sistem. Gitu. Nomor sama dengan input dot next. Next apa? Next integer. Karena di awalnya itu kita integer. Kalau misalnya tipe data yang ini, tipe data yang nomor itu double, kan next-nya menggunakan next double. Karena integer, kita menggunakan next integer. Oke, koma. Oke. Nah, setelah, oh, di teman-teman, aku ngasih bocoran dulu ya. Di sini ada print L. LN di sini sama dengan line. Line itu sama seperti backspace N. Jadi baris bawahnya gitu. Kita hapus ya. Kenapa dihapus? Karena aku maunya use itu mengetiknya bisa. Hasilnya. Jadi di sininya nanti. Nah, di sininya, bukan di bawahnya. Lanjut. Setelah memasukkan pilihan menu, otomatis kita akan memerintahkan user juga untuk masukkan angka pertama. Tadi ya, tapi, tapi ini kan digunakan untuk memilih menu. Kalau masukkan angka pertama, kita harus membuat tipe datanya lagi. Tipe datanya aku menggunakan double. Kenapa double? Kenapa tidak float? Karena dikhawatirkan itu user menggunakan angka yang banyak. Gitu. Oke, titik koma. Ini biasa ya. A1 atau kita panggil variabelnya input dot next. Next apa? Di sini aku menggunakan double, maka next double titik koma. Ini tinggal di copy ya. Awas, jangan lupa diganti ya teman-teman. Kedua. Nah, ini juga A2 ya. Jangan sampai sama yang di atas. Karena ini bakalan beda. Oke, sebelumnya dikhawatirkan ketika ketika user memasukkan menu pilihannya yang tidak sesuai dengan menu aritmatika, seharusnya itu tidak sesuai dong, tidak valid lah gitu. Harusnya ada petunjukan yang memberitahukan bahwa nomor yang dimasukkan oleh user itu tidak sesuai dengan menu aritmatikanya. Maka di sini kita menggunakan switch. Switch. Switch kondisi. Kondisinya apa? Kondisinya itu dari yang dimasukkan. Ini kan pilihan menu gitu. Variabel pilihan menunya itu apa? Nomor. Nomor. Jangan lupa pakai kurung kurawal. Kurawal. Di sininya di saya kurungnya. Selanjutnya, cache. Variabelnya berapa? Misalkan variabelnya satu. Ya ikutin ini aja ya, aku mah. Aritmatika. Aritmatika. Satu titik dua. Ya, bukan titik koma. Ini ribetnya. Nah, untuk mempermudah jawaban, mempercepat jawaban itu kita masukkan variabel hasil. Bebas, teman mau variabel apa. Misalkan hasilnya di sini aritmatikanya itu case pertama itu kita naik penjumlahan. Maka A1 penjumlahan aritmatiknya seperti apa teman-teman? Ditambah A2 titik koma. Sudah?
itu kita kasih penjelasan kepada user bahwasannya hasilnya adalah hasil penjumlahan adalah deng. Nah, di luar tanda kutip kita menambahkan ada apa? Tanda jumlah. Itu menambahkan variabel. Kalau misalnya kita memasukkan ininya di dalam tanda kutip, maka outputannya akan sesuai yang ada di tanda kutip, bukan hasil dari aritmatika yang sini. Itu teman-teman. Lanjut, kita break dulu ya. Kita break biar tidak langsung ke bawah. Oke, aku mau langsung copy aja ya, biar lebih cepat teman-teman. Rapi aja ya. Nah, case kedua itu pengurangan. Maka tandanya itu seperti ini. Awas, lupa juga kalimatnya. Pengurangan. Oh iya, lupa case-nya itu kita ubah. Jangan sama seperti case yang pertama. Di sini aritmatikanya juga kita ubah. Case ketiga itu apa? Perkalian. Kembali juga kalimatnya perkalian. Sudah? Nah, case keempat. Keempat itu pembagian. Nah, teman-teman, sini khawatir lagi, user itu memasukkan angka keduanya itu 0. Maka apabila yang dibagi 0 itu hasilnya tidak definisi, maka kita akan memperjelaskan kembali. Di sini ya, kalau di sini aja deh. Sebelum hasil, jangan dulu dikasih tahu hasil. Kita menggunakan if kondisi A2 sama dengan 0. Oke? Awal. Kita lanjut. So, kita akan menjelaskan kalau misalnya sama dengan 0, maaf, maaf hasil tidak terdefinisi. Terdefinisi. Oke, sudah. Lanjut di sini. Else untuk mengakhirinya. Nah, else di sini itu oh, maaf. Ini nih. Kayak aku bingung. Ini hasilnya di sini ya, teman-teman. Tahu. Kalau misalnya A2-nya itu tidak sama dengan 0, maka hasil dengan A1 dibagi A2 lanjut ke outputnya itu. Maka jumlahan. Oh, keliru lagi. Pembagian. Bagian. Oke, lanjut. Case ke-5. Case ke-5 itu modulus, teman-teman. Modulus itu ditandai oleh diskon. Coba kali. Ingatnya. Modulus. Udah?
Default. Default. Kita gunakan default itu agar apabila angka-angka atau hasil yang lainnya itu tidak definisi. Saud, saud, saud. Maaf, nomor yang Anda masukkan tidak valid. Oke, seperti ini ya teman-teman. Dan error tidak? Tidak. Aman ya. Nih, aku bakalan ngasih tahu lagi ya. Kan di sini tidak ada menggunakan ln. Kita lihat hasil. Terus di sini menggunakan ln. Kita compile dulu ya. Oh, jauhan banget ya. Coba nantikan. Masukkan pilihan menu. Misalnya dari nomor 1. Coba itu di sampingnya kan. Jawaban user itu di samping ini. Tuh, enter. Nah, masukkan angka pertama. Pertamanya itu kenapa di bawah? Kita lihat lagi codingannya. Case ya, LN. LN teman-teman. Ya. Kalau misalnya kita menggunakan line, maka eh, hasil dari inputan itu akan keluarnya di bawahnya, bukan di sampingnya. Di line baru. Lanjut ya, silakan 12. Angka keduanya 11. Ini dia. Hasil penjumlahan adalah 23. Betul ya? Sebelum kita lanjut, kita ubah dulu nih. Tes kedua itu. LN-nya kita hilangkan. Oke ya. Oke. Pilihan menu kedua. Nah, lihat kan? Di samping, bukan di bawah. Masukkan angka pertama. Angka pertamanya 12 lagi ya. Oh, kita menggunakan desimal ya ini. 12 koma. Dibacanya 12 koma. Bukan 12 titik. 12 koma. 2. Angka keduanya 11,1. Maka hasil pengurangannya adalah 1,09999 dan 6. Ini lanjut. Yang ketiga. Angka pertamanya kenapa masih di bawah? Maka di sini tuh saya menggunakan N kan. Angka pertamanya itu ketiga perkalian ya. 12, 11. Tada. Benar ya, nggak ada yang error. Lanjut. Tuh, ini case keempatnya masih ada LN lagi, teman-teman. Terusnya tidak menggunakan ini saja. Nah, 4 ya. 4. Bagian. Kan angka pertama, 12. Angka kedua, 11. Terang. Inilah jawabannya. Nah, kita buktikan ya. Kan di sini itu case keempatnya itu menggunakan if else. Apabila angka kedua sama dengan 0, maka hasil pembagian salah yang saudara ya Allah. Hasilnya tidak terdeteksi. Ayo kita buktikan. Masukkan pilihan menu. Menunya keempat. Angka pertamanya itu 12. Angka keduanya itu 0. Reng. Maaf, hasil tidak terdefinisi. Ya, itu tidak sesuai teman-teman. Lanjut ya. Case ke 5. Karena tadi angka pertamanya 12.
Maka keduanya 11. Benar ya? Modulus itu yang yang belum tahu gitu, makna modulus. Modulus itu sebenarnya sisa pembagian. Misalkan kan isinya 12, 12 bagi 11. Bisa tidak? Tidak. Karena akan menyisakan satu. Misalkan ya, kita ini lagi modulus ya. Misalkan 10. Maka keduanya 4. Nih, misalnya 10 bagi 4. Aku mah logika aku gini. 4, 4, sisanya 2. Benar atau tidak? Buktikan. 2. Jawabannya 2. Betul. Itu logikanya. Dan yang terakhir, apabila pilihan menu itu tidak sesuai dengan menu aritmatika, seharusnya outputnya bakalan seperti ini ya. Maaf, nomor yang Anda masukkan tidak valid. Karena apa? Menu di aritmatikanya itu hanya nomor dan 5. Angka 0 pun tidak terbaca, teman-teman. Misalnya di sini 0 ya. Aku. Maaf, nomor yang Anda masukkan tidak valid. Misalkan lagi, oh masukannya nomor menunya itu 123. Maaf, nomor yang Anda masukkan tidak valid. Itu teman-teman. Paham ya? Bisa ya? Bye. See.